Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, akan tetapi mesti kita perhatikan ada beberapa nikmat Allah yang terkadang manusia lalai dalam mensyukuri nikmat tersebut dan tidak mempergunakan nikmat itu dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Secara khusus Nabi mengatakan ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, kata Rasul. Ada dua nikmat yang mana manusia lalai dalam mensyukuri nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat, seseorang tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah. Tatkala sakit barulah ada keinginan, namun tentu sudah telat, Pak. Karena sakit itu hanya satu ibadah yang harus kita perkuat, yaitu ibadah apa, Pak? Sabar, ya. Kalau ibadah untuk maksimal sholat sudah tidak bisa lagi, karena mungkin sudah diopname, ya kan? Sudah berada di ruang ICU, bagaimana mau maksimal ibadah? Namun perbanyak sabar dan istighfar kepada Allah. Kemudian waktu luang, ketika waktu luang banyak orang santai-santai dan berleha-leha, namun ketika sudah banyak jobnya, sudah sibuk kesana kesini, ya, mengurus sebuah urusan, ya, maka barulah berkinau, ya, kalau seandainya dahulu waktu saya belum banyak pekerjaan, ya, kalau saya maksimalkan tentu lebih baik. Nah, ini dua nikmat, kata Rasul, yang sering dilalaikan oleh manusia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih kepada jenis-jenis perbuatan Nabi, ya. Jadi masih pembahasan kita wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Adapun perbuatannya, maka perbuatan Nabi itu macam-macam, Pak. Nah, pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas. Yang pertama, ada perbuatan Nabi sebagai seorang manusia. Ada hal yang manusiawi yang Nabi juga lakukan, seperti makan, ya, minum, tidur, dan lainnya. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi yang terkait dengan adat, kebiasaan, ya, seperti memakai pakaian tertentu, ya, yang mana pada dasarnya pakaian, jenis pakaian, bentuk pakaian itu, Pak, itu mubah. Namun, ya, yang disyariatkan adalah menutup aurat. Selama menutup aurat jenis pakaian yang kita pakai itu tidak dilarang, seperti memakai pakaian perempuan, itu haram, Pak, ya, karena tasyabuh atau menyerupai perempuan. Walaupun menutupi aurat banyak, tapi orang tahu ini pakaian khusus perempuan, gitu. Misalkan orang pakai kebaya, kan menutup aurat juga banyak, tapi karena dia menyerupai kekhususan wanita, maka dilarang karena menyerupai wanita. Atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, ini ada larangannya. Atau memakai pakaian yang merupakan ciri khas agama tertentu. Ada orang pakai pakaian Buddha, Pak, ya, tidak boleh juga, karena itu adalah pakaian khusus agama tertentu yang tidak sesuai dengan agama Islam. Tapi pada dasarnya bentuk pakaian selama menutup aurat pada dasarnya atau hukum asalnya diperbolehkan. Nah, itu, ya, ringkasan dari pembahasan jenis perbuatan Nabi yang kedua, terkait dengan perbuatan Nabi yang terkait dengan kebiasaan, kan. Sekarang masuk yang ketiga, Pak, ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, as-salisu, yang ketiga, ma fa'alahu
ala wajhil khususiyyati fayakun mukhtassan bihi kal wisali fi shaumi wan nikahi bil hibati wala yahkumu bil khususiyyati illa bidalilin li'anna al-asla at-ta'assiyu bihi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya jenis perbuatan Nabi yang ketiga, apa yang Nabi lakukan atau apa yang Nabi perbuat yang merupakan kekhususan bagi beliau, jadi perbuatan khusus bagi Nabi gitu, sehingga sesuatu yang beliau lakukan secara khusus menjadi kekhususan bagi beliau, ya tidak boleh yang menjadi khusus bagi Nabi dikerjakan pula oleh kita, tidak boleh Pak, karena ada memang perbuatan khusus hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Diberikan contoh oleh penulis di sini ya, kal wisali, seperti wisal fi shaum, dalam puasa ada puasa wisal. Jadi puasa wisal ini seperti apa Pak? Puasa yang tidak pakai berbuka. Jadi sebelumnya, sekarang misalkan sahur kita niat wisal ya, setelah tenggelam matahari kan seharusnya berbuka ya kan. Kalau puasa wisal enggak Pak. Jadi kalau ada orang yang puasa wisal maghribnya tidak berbuka sampai ya keesokan harinya seperti itu Pak, sampai 3 hari enggak berbuka-buka, maka kalau sehari sebagian ulama menghukumi dengan makruh, ya kan, makruh hukumnya. Tapi kalau seandainya telah mendatangkan kemudaratan lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari kan sudah letih-letih dia, sudah mau sakit, ya kan, sudah kelihatan mau mati dia gitu, maka ini bisa hukumnya haram, karena wisal itu hanya khusus bagi Nabi. Dalam hadis sahih memang betul Nabi pernah berpuasa tanpa berbuka 3 hari, Nabi kuat, karena Nabi memang ya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak dikhususkan atau tidak dianjurkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga contoh lain adalah disebutkan di sini wan nikah, ya, wan nikahi bil hibah, nikah dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu menghibahkan, menyerahkan dirinya kepada Rasul tanpa Rasul membayar mahar. Ini khusus bagi Nabi juga Pak, dan ini disebutkan dalam Al-Quran ya, kalau nggak salah dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Itu coba kita buka Pak ya, surah Al-Ahzab ini contohnya nikah dengan hibah ya, surah Al-Ahzab ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iya, kita penggalannya aja Pak ya. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu an yastanki'aha khalisatan laka min dunil mu'minin, ya. Dan seorang perempuan yang beriman, in wahabat, apabila dia menghibahkan nafsaha, dirinya, lin nabiyyi, kepada Nabi SAW, in aradan nabiyyu, kalau seandainya Nabi mau, ayyastankihaha, menikahinya, khalisatan laka min dunil mu'minin, boleh itu khusus untuk engkau wahai Muhammad, min dunil mu'minin, ya, selain orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman yang lain tidak boleh. Bahkan Nabi pernah Pak menikahi seorang wanita, itu saksinya walinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ini khusus bagi Nabi. Adapun selain Nabi ya telah dikatakan oleh beliau la nikaha illa biwaliyin, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani ya,
Kemudian Nabi juga mengatakan tentang nikah tanpa wali itu fanikahuha batilun. Maka nikah tanpa wali itu batal ya, batal, tidak sah. Sementara kalau Nabi ini boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena Allah yang membolehkan, ya kan? Bukan keinginan Nabi sendiri. Ini Al-Quran ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang khusus bagi Nabi, Pak. Contoh lain ya, nikah lebih daripada 4, ya kan? Ya, jadi Nabi punya istri lebih daripada 4. Sementara umat Rasulullah hanya dibatasi 4 saja. Itu khusus bagi Nabi. Namun harus kita perhatikan ya, ketika kita mengatakan sesuatu itu khusus bagi Nabi, harus dengan dalil. Maka di sini beliau mengatakan fala yuhkamu ya, tidaklah dihukumi ya, bil khususiyati, sesuatu itu khusus bagi Nabi ya, illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Li'annal aslah, karena asal dari perbuatan Nabi itu adalah at-ta'asyu bihi, adalah untuk diikuti, kecuali ada dalil atau datang dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut khusus bagi Nabi. Contoh ya, Nabi ya punya istri lebih daripada 4. Nah, kemudian Nabi juga pernah bertahanus, Pak, di Gua Hira sebelum Rasulullah diturunkan oleh Allah melalui Jibril wahyu. Dan ini khusus bagi Nabi juga. Tidak ada syariat bagi kita untuk bertahanus juga, sehingga dijadikan alasan ya oleh sebagian orang ya, dalil bersemedi. Nah, jadi boleh kita kan, Nabi kan bersendiri dalam goa, ya kan? Ini khusus bagi Nabi, Pak. Ini khusus bagi Nabi karena Nabi akan menerima wahyu. Kita kan tidak ada menerima wahyu gitu. Ngapain nak ke goa kan gitu. Nah, ini khusus ya bagi Nabi SAW. Kemudian apalagi, Pak? Para sahabat pernah bertabarruk ya dengan air liurnya Nabi. Betul, sahih. Karena air liurnya Nabi itu mukjizat. Tidak seperti air liur kita yang baunya minta ampun ya. Iya, itu khusus bagi Nabi, Pak. Atau sahabat pernah juga bertabarruk dengan keringatnya Nabi. Karena keringat Nabi itu mukjizat ya. Wangi minta ampun. Jadi Nabi itu, Pak, keringatnya wangi. Enggak kayak keringat kita ya, Pak ya. Baunya na'udzubillah ya. Nah, namun sebagian kaum muslimin keliru. Kenapa? Dikiaskannya, Pak, dengan kiainya. Nah, sehingga, Pak, dia minum bekas air kiainya. Karena liur kiai itu kan katanya barokah. Tidak ada ya. Itu khusus bagi Nabi. Dalilnya kan sahabat pernah katanya minum bekas Nabi. Tabaruk dengan air liur Nabi gitu ya. Tabaruk dengan apa, Pak? Dengan keringat Nabi. Maka kita katakan itu khusus bagi Nabi karena dalilnya khusus, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya orang sekarang upaya kalau habibnya atau kiainya atau siapalah tokoh agamanya, Pak, ya, habis minum itu berebut, Pak. Berkah gitu kan. Bahkan yang lebih parah, Pak, ada seseorang yang mengaku mengetahui atau memahami bahasa hewan. Banyak bahasa jangkrik ya. Banyak bahasa yang diketahui, Pak. Yang lebih parah itu, Pak, diludahinya, Pak. Untuk berkah diludahnya mulut ini ya pengikutnya, Pak. Katanya. Kata katanya na'udzubillah. Saya pernah lihat ya video seperti itu. Na'udzubillah ya. Ini keliru dan menyesatkan. Enggak ada dalam Islam seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin, karena memang ada sahabat bertabaruk dengan liurnya Nabi. Ini khusus Nabi, Pak ya, bukan untuk selain Nabi, karena ada dalil khususnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk penjelasan singkat daripada beliau sendiri mensyarah kitab ini. Kata beliau, qauluhu, ucapan beliau, yakni ucapan Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan di sini, as-salisu, yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususi fayakunu mukhtassan bihi kal wisali fi shaum.
Apa yang beliau lakukan, yang Rasulullah lakukan ala wajhil khusus, ya, secara khusus gitu, sehingga itu menjadi perbuatan khusus bagi beliau. Kal wisali fi shaum, seperti wisal nyambung gitu ya dalam berpuasa, artinya puasa yang tidak berbuka. Kemudian contohnya lagi adalah nikah, ya, nikah dengan seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasul, ya. Kemudian kata beliau, wa hadza ibadatun, ini adalah jenis ibadah yang khususnya bagi Nabi, Pak, ya. Wan nikahu bil hibati hadza azizatun wa in syi'ta faqul ibadatun aidan ma kana mukhtassan bihi fa innahu yakhtassu bih. Ini adalah sebuah ibadah seperti dan nikah, ya, seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul gitu, ya. Wa hadza azizat, ya, ini adalah sebuah kemuliaan, ya. Wa in syi'ta faqul, kalau engkau mau engkau ucapkan ibadatun aidan, sebuah ibadah juga, maka mukhtassan bihi, sebuah ibadah gitu yang sesuatu itu khusus bihi dengannya, yakni bagi Nabi, fa innahu yakhtassu bih, maka sesuatu itu khusus bagi Nabi saja. Wa laisa lana an nata'assiya bihi, dan tidak ada bagi kita untuk mencontoh sesuatu yang khusus bagi Nabi. Jadi sesuatu yang khusus bagi Nabi, Pak, nah boleh kita tiru, dilarang gitu, ya. Nah, ini khusus bagi Nabi sebagai seorang utusan Allah. Contoh tadi nikah lebih daripada 4, ya kan. Sudahlah Ustaz, saya punya duit lebih nih, udah saya nak kayak Nabi juga, nikah 11 gitu kan. Nah, boleh, Pak, karena Nabi melarang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annana law ta'assayna bihi, ya, fihi la batalat al-khususiyatu. Nah, ini alasannya, Pak. Karena kalau seandainya perkara khusus bagi Nabi itu, Pak, kalau kita contoh juga, maka tidak jadi dia menjadi perkara khusus, ya. Tidak khusus bagi Nabi lagi dia. Ya, kita boleh juga melakukannya. Jadi dia tidak lagi dikatakan perkara khusus. Yang namanya perkara khusus itu, Pak, ya, hanya boleh Nabi, itu yang dikatakan khusus. Tapi kalau kita boleh juga melakukan itu, enggak khusus lagi, itu umum, jadi kan, ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Maka dalam Islam itu, Pak, memang ada perkara khusus bagi Nabi. Contoh bagi Nabi, Pak, berdakwah itu fardu ain. Artinya kalau Nabi tidak berdakwah, berdosa Nabi. Sementara bagi kita, ya, selain Nabi ini fardu kifayah, hukum asalnya gitu. Artinya kalau kita tidak berdakwah pun tidak berdosa kita. Sehingga kalau Nabi itu, Pak, disebutkan dalam Al-Quran, ya, Nabi mengatakan, la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta kepada kalian ganjaran, upah dari dakwahku, ya kan. Upahku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya hal itu disebabkan bahwasanya Rasulullah itu wajib fardu ain bagi seluruh para rasul itu untuk berdakwah, sehingga tidak boleh minta upah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sementara kalau selain Nabi itu, Pak, sebagian ulama ini bisa Bapak baca pada penjelasan buku Ustadz Erwandi, Pak, ya, yang judulnya halal haram kontemporer itu, Pak, ya. Nah, kalau selain Nabi, sebagian ulama mengatakan boleh mengambil upah, nggak boleh kita katakan itu ustadznya menjual agama, itu enggak, ya, karena baginya adalah fardu kifayah gitu, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh dia pasang tarif seperti itu. Ya, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang untuk lebih luasnya, Pak, ya. Dalilnya ini bisa Bapak baca pada bukunya Ustadz Dr. Erwandi At-Tirmizi, ya, tentang bab, ya, hukum menerima upah, ya, bagi seorang pengajar agama. Seperti itu hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wal khususiyatu, sesuatu yang sifatnya khusus itu Pak ya, amrun maksudun fi syar'i, adalah perkara yang dimaksudkan, ada tujuannya dalam syariat ini ya. Idzan ma fa'alahu ala wajhil khususiyah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ya secara khusus ya, fahuwa lahu, maka perkara itu hanya untuk Nabi saja. Jadi kalau kita katakan Pak ya, ini perkara khusus bagi Nabi, artinya apa tuh Pak? Artinya ini bukan untuk yang lain gitu. Ini khusus untuk Nabi saja. Seperti yang kita contohkan, ada sahabat yang bertabarruk Pak ya, mengambil berkah. Kalau meludah, Nabi ada sahabat menampung ludah, betul sahih. Tapi itu min khususiyatin Nabi. Ini adalah perkara khusus bagi Nabi. Tidak boleh selain Nabi seperti itu. Tidak boleh pula Ustaz meludah ditampung ya. Ini sama dengan kita menjadikan Ustaz ini seperti Nabi. Na'udzubillah. Itu perbuatan dosa besar itu. Menganggap ada orang menyamai Nabi. Ini Nabi ke-26 nanti Ustaz gitu ya. Padahal nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad itu Pak. Jadi sesuatu yang khusus bagi Nabi itu Pak, tidak boleh seorang pun menyerupainya, karena dia khusus gitu. Kecuali sesuatu itu memang harus kita teladani berupa sunnah beliau. Tidak, ini sunnah khususiyah namanya. Sunnah khusus, bukan sunnah untuk diamalkan. Contoh juga Pak ya, nikah tanpa wali. Jangan pula kita kayak Nabi aja kan, Nabi pernah Allah langsung yang menikahkan. Saya juga namanya nikah batin katanya. Itu sesat tuh Pak. Karena ada teman di kampung ya, aliran seperti ada Pak. Mohon maaf ya, memang ada itu. Saya nikah batin aja dengan cewek itu kan. Nah, ayahnya enggak tahu. Na'udzubillah ya Pak. Ini sesat ya Pak ya, sesat dan enggak sah. Karena seperti hadis yang kita bawakan tadi, la nikah illa biwaliyin ya. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kalau Nabi ini nikah tanpa wali, Allah langsung jadi walinya, ini khusus Pak. Karena Nabi ya manusia pilihan, ada sesuatu yang menjadi kekhususan bagi beliau yang tidak boleh dicontoh oleh umatnya, oleh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Misrul wisal. Nah, seperti apa yang khusus bagi Nabi itu? Seperti puasa wisal itu. Wal wisalu, wisal itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, jam'u baina shaumin ya. Jam'un baina shaumin, jam'u baina shaumi yaumaini biduni fitrin bainahuma. Menggabungkan di antara puasa 2 hari tanpa berbuka di antara keduanya. Nyambung dia Pak, itu wisal ya. Wahada asluhu, dan ini asal daripada puasa wisal itu. Faqad yakunu salasah au arba au khamsah ya. Dan ada juga puasa wisal itu sampai 3 hari atau 4 atau 5 hari. Wa kana Ibnu Zubair, adapun dahulu ya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, yuwasilu 15 yauman, sampai puasa tanpa berbuka 15 hari ya. Namun setelah itu Pak dilarang oleh Nabi ya. Baru turun larangan dari Nabi, melarang sahabat ini ya kan melakukannya. Wal wisalu naha anhu Rasul, dan puasa wisal itu dilarang darinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaddada fi, dan Nabi itu Pak tegas gitu ya, keras dalam melarang puasa wisal itu. Wa qalu innaka tuwasru ya Rasulullah. Sahabat bilang, kok engkau larang? Engkau saja melakukan wisal ya Rasulullah. Yakni fanahnu nata'assi bika, kami juga ingin mencontoh engkau, ingin mengikuti engkau puasa wisal juga. Kemudian dijawab oleh Nabi, qala inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian kan gitu. Inni ut'amu wa usqa, aku itu diberi makan dan diberi minum langsung oleh Allah. Itu mukjizat Nabi. Kalau Allah yang ngasih Nabi tahan lama kan gitu Pak ya. Jadi kualitas makanan yang diberikan Allah kepada Nabi beda
dengan kita yang tidak secara langsung. Maksudnya Nabi itu terkadang diberi makan langsung oleh Allah. Seperti Maryam Pak ya, pernah minta hidangan minal jannah atau minas sama, dari langit datang Pak ya, maidatannya, hidangan dari langit. Itu mukjizat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yut'amu wa yusqa, beliau diberi makan, diberi minum. Lakin laisa bisyarabin au tamrin au khubzin, falau kana kadzalika makana muwasilan. Ya, walakinnahu yut'amu wa yusqa bima yanshaghilu bihi qalbuhu min dzikrillah wa salatuhu bihi fayansa kulla syai'in. Ya. Jadi Nabi itu Pak, beliau yut'am wa yusqa, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Lakin laisa bisyarabin, bukan seperti minuman kita ini enggak gitu ya. Au tamrin, atau ya tamar atau kurma kering gitu. Au khubzin, atau dengan apa? Dengan roti. Kalau kana kadzalika makana muwasilan. Kalau hanya sekedar minuman biasa, ya tamar biasa, kurma kering biasa, roti biasa, maka beliau tidak akan puasa wisol ya. Tidak akan nyambung ya Pak, tanpa berbuka. Lakinnahu yut'amu wa yusqa bima yanshaghilu bihi qalbuhu min dzikrillah. Akan tetapi beliau itu diberikan makanan rohani lah gitu Pak ya. Minuman yang mana dengannya beliau sibuk hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa lapar. Ada itu keistimewaan beliau, khusus bagi beliau itu Pak. Ya kan? Wa salatu bihi, ya. Fayansa kulla syai', sehingga beliau menyambung puasa ya kan. Fayansa kulla syai', lupa beliau segala sesuatu, lupa berbuka juga. Nah, sehingga nyambung aja beliau sampai 3 hari tanpa berbuka. Lihat Pak, ini khusus bagi Nabi. Kemudian kata beliau, wa nahnu na'lamu anna al-insana idza ta'allaqa qalbuhu bi syai'in aw ishtaghala bihi fa innahu la yahussu ya bima adahu wan nadharu ila al-umal al-an, maaf, wanzur ila al-umal al-ana yanziluna al-ahmala min as-sayyarah fa tajarraha usbu' ahadihim wa la yahissu biha li'annahu mashghulun bi inzalil akthar liyahsula ala qurushin akthar, lakin idzan taha tu'allimuhu wa yahissu biha. Jadi kata beliau, dan kita mengetahui ya ada bahwasanya seorang manusia itu Pak, seseorang itu gitu ya, idza ta'allaqa qalbuhu bi syai'in, ya, apabila hatinya itu Pak sudah bergantung kepada sesuatu dan sibuk dengan sesuatu itu, maka dia tidak akan merasakan sesuatu yang biasa terkena atau menimpanya. Maka kita perhatikan Pak ya, kepada pekerja gitu ya, dia menurunkan bawaannya itu yang mereka pikul itu kan dari mobil ya kan. Kemudian terkadang Pak ada jari salah seorang di antara mereka tuh yang luka, dan ketika itu mereka tidak merasakannya. Kenapa? Li'annahu mashghul ya bi inzal aksar ya. Karena ketika mereka menurunkan barang dari mobil itu ya, mereka fokus ya kan, nggak terasa ya apabila mereka luka jarinya gitu ya. Iya. Lakin idzan taha, akan tetapi setelah mereka selesai menurunkan barang itu Pak, ya kan, setelah istirahat gitu, karena baru terasa sakit gitu kan. Oh, rupanya berdarah tangannya gitu atau jarinya gitu. Nah, seperti itu juga Nabi Pak. Karena Nabi itu dalam beribadah itu Pak sangat khusyuk gitu ya
kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang lupa kalau tidak makan gitu ya. Karena saking saking khusyuknya dalam melaksanakan ibadah. Nah, maka beliau umpamakan dengan seorang pekerja yang sibuk khusus ya, fokus gitu kan dalam melaksanakan pekerjaannya, terkadang tidak terasa Pak ya, ternyata jarinya ada yang luka. Setelah istirahat gitu kan, lihat luka gitu ya, baru merasakan sakit. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kenapa ya Nabi itu khusus ya bagi beliau puasa wisol nih, karena memang beliau hanya ya beliau saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang seperti itu, sehingga beliau tatkala melihat ada sahabatnya di antaranya Ibnu Zubair Pak ya, melakukannya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, al-muhim yang terpenting Pak, anna Rasulullah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahum anil wisal. Nabi telah melarang mereka, yakni para sahabat ya, dari melakukan puasa wisal ini. Lakinnahum radhiyallahu anhum, ya akan tapi mereka Allah telah meridhoi mereka ya sahabat itu, lihirsihim alal mutaba'ati wa ta'asi, ya karena mereka sangat ya rajin ya, sangat berupaya keras untuk mengikuti dan mencontoh Nabi ya. Wasalu ya fatarakahum, ya dahulu mereka juga melakukan puasa wisol tatkala dilarang oleh Nabi, fatarakahum ya, lantas ya Nabi melarang mereka melakukan yang seperti itu yang fatarakahum, dan beliau meninggalkan mereka seperti itu, dan dia dilarang untuk melakukan puasa wisol itu Pak. Iya, dan diantara alasannya juga ya disebutkan oleh beliau, li'annahu la yuridu minal ummati an tashqa ya ala nafsiha. Ini diantara hikmah juga kenapa Nabi itu melarang wisol itu Pak ya, karena beliau tidak ingin ya umat itu berat ya atas diri mereka dalam apa namanya itu, dalam melakukan puasa wisol itu. Wa wasala bihim yauman wa yauman, jadi pernah juga Nabi melakukan wisol dan juga para sahabat sehari ya, sehari gitu kan, hatta tala Ramadan, sampai ya datang bulan Ramadan ya, summa aftaru bil Aid, kemudian mereka berbuka ketika Id, summa qala law ta'akhkharul hilalu la ya lazidtukum ya, kalau seandainya hilal ini telat munculnya hilal Aid itu, maka aku akan menambahkan kepada kalian lagi gitu ya. Nah, namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi melarang para sahabatnya untuk melakukan puasa wisol, dan ini termasuk kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ya. Kemudian yang kedua Pak, apa contohnya lagi? Nikah ya dengan seorang wanita, yang mana wanita itu menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amman nikahu bihibatin, adapun nikah dengan hibah, fa khassatun bir rasuli, maka ini juga khusus bagi Nabi. Nah, dalilnya apa Pak? Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, ini yang seperti yang kita baca Pak ya, yang telah kita baca tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha, apabila seorang wanita mukminah ya, seorang wanita yang beriman, in wahabat nafsaha, apabila dia menghibahkan dirinya, lin nabiyyi, kepada Nabi, in arada Nabi, apabila Nabi mau ya, an yastankiha, menikahinya, khalisatan laka, dan itu hanya khusus bagi engkau Muhammad, kata Allah, min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Artinya Pak, ini khusus bagi Nabi ya, bukan bagi kita gitu, khusus ini Pak.
Fatatil mar'atu ila Rasul, datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqulu, dan dia mengucapkan, wahabtu nafsi laka, aku hibahkan, aku berikan gitu Pak ya. Kalau biasa kita dengarkan menghibahkan tanah Pak ya. Kalau ini enggak. Ini ada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul. Ini khusus Pak. Kalau sekarang Pak ada pula wanita, Ustaz ya saya mau menghibahkan diri saya sama Ustaz ya, seperti Nabi pernah dihibahkan, ada seorang, enggak boleh, haram gitu ya. Ini khusus bagi Nabi gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Wahabtu nafsi laka wa yaqul qabiltu, maka Nabi mengucapkan saya terima. Sah Pak, nikahnya sah, itu nikah juga itu, nikah hibah namanya. Namun ini khusus bagi Nabi, bagi kita terlarang. Fatakunu zaujatan, maka jadilah wanita itu istri Nabi, biduni syuhudin, tanpa ada saksi, wa biduni sadaqin, tanpa ada mahar, wa biduni waliyin, tanpa ada wali, wa biduni aqdin, tanpa ada akad, tahibu nafsalahu, dia menghibahkan dirinya kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lantas kemudian Nabi mengatakan, qabiltu, saya terima. Sah Pak, jadi nikahnya sah. Namun ini khusus bagi Nabi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Lakin law anna imra'atan, akan tapi kalau seandainya hari ini Pak ya, kata beliau, kalau ada seorang wanita hari ini gitu ya, wahabat nafsaha li syakhsin, dia menghibahkan dirinya kepada seseorang, fala yasihun nikah, maka tidak sah gitu ya. Kenapa Pak? Karena itu khusus bagi Nabi. Fala budda minal aqdi, maka wajib selain Nabi itu Pak, nikah itu dengan akad, dengan ijab dan qabul, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Izan fahada, maka disimpulkan ini adalah khasun bir rasuli, khusus bagi Nabi, dan tidak boleh suatu yang khusus bagi Nabi itu kita amalkan Pak, haram bagi kita ya kan, seperti istri lebih daripada 4 ya kan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang khusus bagi Nabi itu Pak, wajib melakukan sholat malam. Jadi bagi Nabi Pak, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Jadi kalau Nabi tidak sholat tahajud Pak, maka berdosa Nabi. Nah, maka nggak boleh kita yakini ya, bagi saya wajib juga lah gitu ya. Kalau saya nggak sholat tahajud ya saya ya berdosa, nggak boleh Pak. Karena ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira apa lagi Pak yang pernah Bapak dengar gitu, yang pernah Bapak baca, sesuatu yang khusus bagi Nabi yang lainnya? Ya. Perkara lain yang pernah mungkin Bapak dengar ya, atau kita baca gitu ya, atau Bapak baca hal lain yang merupakan kekhususan bagi Nabi ya. Karena kalau seandainya kita mengatakan hal itu khusus supaya, maka seperti yang telah dijelaskan tadi, hukum asalnya perbuatan Nabi itu harus kita contoh, itu hukum asalnya at-ta'asi ya. Kita harus mengikutinya kecuali ada dalil gitu ya. Itu adalah perkara khusus bagi Nabi. Jadi nggak bisa juga Pak kita mengatakan iya ini khusus Nabi gitu Pak ya. Nah, harus ada dalil yang menunjukkan itu perkara khusus ya. Apalagi contohnya Pak? Iya Pak? Iya. Iya betul ya. Iya, tiba-tiba kan ada orang yang mi'raj, betul Pak ya. Masya Allah, ini dia jawaban yang bagus nih Pak ya. Iya. Isra Mi'raj itu juga khusus bagi Nabi. Iya. Tidak boleh kita juga Isra Mi'raj juga. Karena tujuan Isra Mi'raj itu kan Nabi waktu itu Allah perintahkan ya untuk menjemput kewajiban sholat. Namun ada apa? Mohon maaf ya, ada juga orang hari ini Pak yang ngaku Habib ya kan. Itu bisa dilihat ya di channel YouTube ya kan, dia mengatakan setiap malam itu 70 kali lebih, Nabi aja sekali gitu ya.
Dia melebihi Nabi. Betul Pak, ya. Ini khusus bagi Nabi juga. Karena mukjizat itu hanya untuk Nabi yang itu Pak ya. Seperti juga membelah bulan, Pak ya. Nabi diberikan mukjizat membelah bulan, betul, sahih dalilnya Pak. Nah, tapi jangan pula ada orang yang ngaku saya juga bisa kayak Nabi gitu. Itu namanya dia ingin nyaingi Nabi, kayak ngaku pula dia kayak Musailamah apa ya? Al-Kadzab ya. Iya iya. Iya iya iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada contoh yang lain, Pak? Ayo Pak, ya boleh. Kalau diawali dengan sahur ya Pak. Iya. Kalau sahur awalnya, jadi puasa wisol itu kan Nabi berniat puasa wisol Pak ya. Di awalnya sahur tetap, ya. Tapi untuk hari yang keduanya tanpa berbuka, tanpa sahur, melanjut aja sampai misalkan 3 hari. Pas 3 harinya baru nggak bisa lagi, nggak tahan lagi buka kan gitu. Oh enggak, iya. Sahur pun enggak, ketika wisolnya enggak, tapi di awalnya Pak, di awal enggak niat berbuka, berpuasa wisol itu memang harus sahur Pak. Tidak sahur pun enggak apa-apa, karena memang dalam rukun berpuasa itu sahur itu hanya sunnah Pak ya. Kalau ada orang sengaja nggak sahur tapi niatnya berpuasa di malam hari ya kan, tetap sah, tetap dia dikatakan sah puasanya, karena sahur itu Pak termasuk min sunani saum ya, bagian dari sunnahnya berpuasa, bukan min arkani saum, bukan bagian dari rukun berpuasa. Kalau rukun kalau kita tinggalkan tidak sah Pak puasa kita. Kalau niat ya, kalau niat itu Pak syarat sah berpuasa. Artinya kalau tidak ada niat tidak sah. Kalau puasa wajib di malam hari Pak. Tapi kalau puasa sunnah boleh di siang hari, karena pernah Nabi itu di malam harinya beliau tidak berniat berpuasa, tapi tiba-tiba Pak ya di siang harinya karena keadaan waktu itu ya lagi tidak ada makanan ya, karena beliau pernah nanya istrinya, ada enggak yang akan dimakan? Enggak ada. Kalau begitu saya niat berpuasa saja. Ya, ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya bagi kita kalau dalam puasa sunnah ya tidak ada niat di malam harinya dan kita niatkan di siang hari karena belum makan minum sebelumnya kan, ini boleh sah Pak. Ya. Ada yang lain Pak? Ya, contoh yang khusus bagi Nabi yang lainnya Pak? Iya. Iya Bang? Betul, Masya Allah ya. Iya. Jadi Nabi khusus ya dari Allah mendapatkan 1/5 ya dari harta rampasan perang, betul ya. Oh Masya Allah, mati Pak lampu. Yang terakhir Pak ya, sebelum kita tutup ya Pak karena mati lampu Pak ya, yang terakhir Pak, haram menerima sedekah, itu juga khusus bagi Nabi. Artinya kalau kita boleh gitu Pak ya. Tapi kalau bagi Nabi Pak itu memakan harta hasil sedekah itu haram. Maka kalau ada orang sekarang Pak ngaku keturunan Nabi ya kan, tapi Pak dia masih menerima sedekah, berarti bohong itu Pak ya, bohong itu. Karena bagi Nabi khusus Pak ya, bagi Nabi dan keluarganya itu diharamkan memakan hasil dari sedekah. Bahkan pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih Pak ya, ada cucu beliau Pak termakan Pak, nggak sengaja padahal ya memakan kurma, ternyata Nabi tahu itu adalah kurma sedekah, maka Nabi menyuruh memuntahkannya, mengeluarkannya. Bah kata Nabi, keluarkan gitu ya, karena sesungguhnya kurma itu adalah dari sedekah. Ini hadirin yang dimuliakan, di antara apa Pak perkara yang
yang khusus bagi Nabi. Kemudian terakhir Pak, ya Nabi terkadang ya Pak ya, dengan wahyu yang Allah berikan kepada beliau ya mengetahui sesuatu yang gaib. Contoh, karena dikasih tahu Pak ya, dan ini juga khusus bagi Nabi. Contoh, Nabi pernah menutupi 2 kuburan yang beliau lewati dengan pelepah kurma. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau melakukannya wahai Nabi? Maka saya lakukan itu karena sesungguhnya karena sesungguhnya kedua penghuni kubur ini la yu'adzaban, sedang diazab, sedang mendapatkan azab kubur. Jadi Nabi itu pernah dikasih tahu oleh Allah, dan bagian dari wahyu ya kan, bahwasanya Nabi tahu seorang tengah diazab, dan itu hanya khusus bagi Nabi Pak. Sahabat tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu Pak ya. Dan sesuatu yang khusus bagi Nabi itu Pak, maka tidak boleh kita ngaku mengklaimnya juga mengetahuinya ya. Tiba-tiba kita ini lagi diazab nih, kok Bapak tahu? Iya, Nabi aja tahu gitu, masa saya nggak tahu? Maka kita jawab itu perkara khusus bagi Nabi. Sesuatu yang khusus itu hanya spesial bagi Nabi saja, bukan antum gitu ya. Nah, ini contohnya Pak. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah jam 6 ya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semua yang benar itu datang dari Allah semata. Yang khilaf, lupa, keliru, ini dari saya pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.